Halo Studio Lovers, pemilihan legislatif Pileg 2024 telah selesai digelar pada tanggal 14 Februari lalu. Nah, dari sekian banyak calon anggota legislatif yang bertarung untuk memperebutkan kursi di parlemen, tidak sedikit di antara mereka yang berasal dari kalangan artis. Ada yang sudah berpengalaman, tetapi banyak juga yang baru coba terjun ke dunia politik. Selama ini diketahui banyak artis yang diusung partai politik untuk mendongkrak elektabilitas pada pemilu. Namun tidak semua caleg artis berhasil meraih kursi di Senayan. Lalu siapakah deretan artis yang gagal pada Pileg 2024? Dan bagaimana nasib mereka setelah bertarung pada kontestasi politik tersebut? Nah, seperti biasa sebelum kita lanjut, jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu selalu update dan tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Nah, Studio Lovers, berikut ini kami merangkum deretan artis yang gagal pada pemilu 2024. Check this out. Vicky Prasetyo. Vicky Prasetyo terancam gagal menjadi wakil rakyat karena perolehan suara partai yang belum memenuhi standar KPU. Hingga kini ia masih harap-harap cemas karena masih menunggu hasil KPU. Artis satu ini diketahui maju dari Partai Perindo. Ia jadi calon anggota DPR RI Dapil Jawa Barat 6 yang meliputi kota Bekasi dan Depok. Menunggu hasil akhir, Vicky juga mengaku telah mempersiapkan dua hal, yakni jika menang dan jika ia nantinya bakal kalah. Tidak dipungkiri jika uang miliaran rupiah yang ia gelontorkan saat kampanye kemarin melayang begitu saja karena terancam gagal. Namun hingga kini ia terus mendapat dukungan dari keluarga dan juga orang-orang terdekatnya dan tidak kapok untuk terjun ke politik lagi. Kalau jadi Vicky yang kehilangan uang miliaran rupiah nih, gimana nih perasaan kalian Studio Lovers? Dede Sunandar. Butuh banyak pengorbanan untuk meraih simpati dari rakyat. Salah satunya seperti dengan mengeluarkan banyak materi. Nah, seperti yang dilakukan oleh Dede Sunandar. Komedian 31 tahun ini tentu saja ya sudah tidak asing lagi. Berbekal ketenaran, pemain film super Dede ini percaya diri bertarung pada pemilu 2024. Namun sayang, hasil perolehan suara sementara Dede Sunandar tampaknya belum menggembirakan. Bayangkan, ia sementara ini hanya mampu meraih 10 suara saja. Nah, sementara di sisi lain, Dede diketahui sudah menjual 2 mobil dan 1 rumahnya untuk modal melanggeng ke Senayan. Nah, meskipun perolehan suara Dede Sunandar pun masih bisa bertambah karena data masuk belum 100%, tetapi bisa dipastikan bahwa ia tidak akan lolos menjadi anggota legislatif. Karena partai pengusungnya, yakni Partai Perindo, tidak berhasil lolos parliamentary threshold versi quick count beberapa lembaga survei. Sangat disayangkan ya Studio Lovers. Aldi Taher. Aktor nyentrik dan kontroversial ini diketahui menjadi salah satu selebritis yang memberanikan diri untuk maju menjadi calon anggota legislatif pada pemilu 2024. Nah, sama halnya dengan Dede Sunandar, Aldi Taher menggandeng Partai Perindo sebagai partai yang menaunginya untuk maju menjadi caleg. Tetapi Aldi Taher dipastikan gagal menuju Senayan sebab partai pengusung yakni Perindo tidak lolos parliamentary threshold. Maju di Dapil Jawa Barat, ia ternyata tidak menyangka perolehan suaranya merupakan salah satu yang tertinggi dalam partainya. Padahal nih, menurut pengakuannya, ia hanya mengeluarkan uang Rp100.000 untuk kampanye. Aldi Taher juga mengungkapkan uang Rp100.000 yang dikeluarkannya itu termasuk kecolongan karena digunakan untuk membeli teh manis ketika kampanye. Nah, baginya kampanye seharusnya tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Ada-ada saja ya artis yang satu ini. Andika Mahesa. Andika Mahesa Setiawan dengan nama panggung Andika Kangen Band tampaknya tidak berpeluang melanggeng ke Senayan. Nah, Andika ini diketahui merupakan calon legislatif dari Partai Demokrat, daerah pemilihan Lampung 1. Perolehan suara Andika di dapil tersebut benar-benar seret. Hingga saat ini, ia hanya mendapatkan 6.803 suara,
yang dimana jumlah itu jauh di bawah perolehan suara Zulkifli Anwar, caleg Demokrat lainnya yang bertarung memperebutkan kursi DPR di dapil yang sama dengannya. Nah, nampaknya vokalis kangen band yang satu ini harus mengubur keinginannya untuk menjadi wakil rakyat. Apa yang terjadi pada Andika menunjukkan bahwa popularitas tidak melulu menjadi faktor penentu seseorang memiliki elektabilitas dan mendapatkan dukungan yang tinggi dari masyarakat. Vena Melinda. Ibu dan anak ini kompak menjadi caleg DPR RI, namun diketahui mereka berdua mencalonkan diri lewat partai yang berbeda. Vena Melinda mencalonkan diri sebagai anggota legislatif di Dapil 6 Jawa Timur bersama Partai Perindo. Sementara itu, Farel Bramasta yang tergabung dalam Partai Amanat Nasional atau PAN merupakan caleg DPR RI Dapil Jawa Barat 7. Vena Melinda dan Farel Bramasta sama-sama mendapatkan suara yang cukup besar pada dapil masing-masing. Vena memperoleh 11.000 suara dari data 84% TPS yang sudah masuk. Sedangkan sang anak Farel dipilih 20.000 masyarakat Bekasi, Karawang, dan Purwakarta yang datanya baru masuk sebesar 38%. Meskipun sama-sama memperoleh suara tinggi nih, Vena Melinda terancam gagal ke Senayan. Pasalnya Partai Perindo sementara ini hanya memperoleh 1,03% suara nasional. Sebagai informasi, partai politik alias parpol harus mencapai ambang batas perolehan suara minimum sebesar 4% dari jumlah suara sah secara nasional agar para calonnya bisa mengikuti penentuan kursi anggota DPR. Berbanding terbalik dengan sang ibu, Farel Bramasta justru mempunyai peluang yang besar lolos ke Senayan karena sementara ini PAN memperoleh 5,86% suara nasional. Padahal nih, Farel baru pertama kali mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Sedangkan sang ibu Vena Melinda sudah nyemplung ke dunia politik sejak tahun 2009. Mantan istri Ferry Irawan tersebut pernah menjadi anggota DPR RI selama 2 periode, yakni 2009 dan 2014 yang pada saat itu diusung oleh Partai Demokrat. Wah, ibu dan anak ternyata bisa beda nasib ya, Study Lovers. Nah, Study Lovers, itulah tadi deretan artis kenamaan ibu kota yang ternyata gagal melanggeng ke Senayan. Nah, cukup sekian dulu ya informasi kita kali ini. Jangan lupa untuk terus mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye!